Barbara Beckland berusia 52 tahun ketika ditemukan tewas di apartemen mewahnya di London. Kejahatan mengejutkan ini menjadi berita utama di berbagai surat kabar, bukan hanya karena kebrutalannya, tetapi juga karena Barbara bukanlah orang biasa. Dia berasal dari keluarga jutawan. Begitu juga dengan pelaku kejahatan ini, yang tidak lain adalah putranya sendiri. Kasus ini adalah kisah tragis tentang kekayaan dan kegilaan. Ini adalah kisah Barbara dan Tony Beckland. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Barbara Daly lahir pada tahun 1922 di Boston, Amerika Serikat. Ia memiliki seorang kakak laki-laki bernama Frank, dan mereka berasal dari keluarga kelas menengah. Namun kehidupannya berubah drastis pada usia 11 tahun ketika ayahnya ditemukan tewas di dalam mobilnya. Setelah diselidiki, penyebab kematian ditentukan sebagai akibat dari menghirup gas beracun dari knalpot mobil. Kematiannya tetap menjadi misteri. Ada yang mengatakan itu adalah kecelakaan, sementara yang lain percaya bahwa ayahnya bunuh diri karena tidak lagi mampu menafkahi keluarganya. Terlepas dari penyebabnya, kematian ayahnya menghasilkan pembayaran asuransi yang besar. Ibu Barbara, Nini, kemudian membawa Barbara dan Frank pindah ke New York dengan harapan bisa menikah lagi dengan pria kaya. Cita-cita ini juga ditanamkan kepada Barbara, yang didorong untuk mencari pasangan dari kalangan keluarga kaya. Di usia remaja, Barbara dikenal sebagai salah satu dari 10 wanita tercantik di New York. Popularitasnya membawanya ke dunia modeling, muncul di majalah-majalah terkenal seperti Vogue dan Harper's Bazaar. Namun di balik kehidupan glamornya, kesehatan mentalnya mulai memburuk. Ia diam-diam mencari bantuan dari terapis dan psikiater, karena saat itu perawatan kesehatan mental bisa merusak reputasi seseorang, terutama bagi seorang sosialita. Beberapa tahun kemudian, Barbara pindah ke California untuk mencoba peruntungan di dunia akting. Namun ia tidak menyukai suasana Hollywood dan memutuskan kembali ke New York. Meskipun karir aktingnya tidak berkembang, kepindahannya ke California sangat berpengaruh dalam hidupnya, karena di sanalah ia bertemu Cornelia, seorang pewaris keluarga kaya raya, keluarga Beckland. Keluarga Beckland adalah pemegang hak paten plastik backlight, jenis plastik keras yang digunakan dalam berbagai benda sehari-hari, seperti gagang sikat gigi, cangkir, telepon, hingga komputer. Cornelia kemudian memperkenalkan Barbara kepada kakaknya, Brooks Beckland, yang saat itu sedang berlatih menjadi pilot untuk Angkatan Udara Kanada. Hubungan mereka pun berkembang dengan cepat. Barbara hampir saja menjadi istri seorang jutawan, tetapi Brooks memiliki keraguan. Meskipun mereka tampak serasi, hubungan mereka dipenuhi pertengkaran. Brooks merasa Barbara terlalu labil dan tidak cocok menjadi istrinya. Ketika ia berusaha mengakhiri hubungan, Barbara memberikan kabar mengejutkan. Ia mengaku hamil. Demi menjaga nama baik keluarga, pernikahan mereka segera diselenggarakan sebelum kehamilan Barbara terlihat. Pada awal tahun 1940-an, Barbara resmi menjadi seorang Beckland. Namun bukannya hidup bahagia, pernikahan ini justru menjadi awal dari serangkaian tragedi. Tak lama setelah menikah, Brooks mengetahui bahwa Barbara sebenarnya tidak hamil. Hal ini membuatnya sangat marah, tetapi mereka tetap bertahan dalam pernikahan karena perceraian akan dianggap memalukan. Kemudian pada akhir tahun 1945, Barbara akhirnya benar-benar mengandung anak pertama dan satu-satunya, Anthony Beckland, atau yang lebih dikenal dengan Tony. Ia lahir pada 28 Agustus 1946. Setelah Tony lahir, keluarga ini pindah ke Eropa, kemungkinan besar karena reputasi Barbara yang telah tercoreng di New York. Hidup Barbara semakin tidak terkendali. Ia sering mabuk, melampiaskan amarah di depan umum, serta menangis histeris tanpa alasan jelas. Pada tahun 1956, ketika Tony berusia 10 tahun,
keluarga ini tinggal di Paris. Saat itu, masalah dalam rumah tangga mereka semakin parah. Brooks menjalin hubungan dengan putri seorang diplomat yang 15 tahun lebih muda darinya dan menginginkan perceraian. Saat Barbara mengetahui rencana ini, ia mencoba bunuh diri. Karena kejadian itu, Brooks membatalkan rencana perceraiannya. Namun, kehidupan rumah tangga yang penuh ketegangan ini berdampak buruk pada Tony. Di usia 18 tahun, Tony memutuskan untuk meninggalkan rumah dan hidup mandiri bersama teman-temannya. Dalam kebebasannya, ia mulai mengeksplorasi jati dirinya dan akhirnya menyadari bahwa ia seorang homoseksual. Selain itu, ia juga mulai menggunakan berbagai jenis narkoba. Saat tinggal di Italia, Tony menjalin hubungan dengan seorang pria yang kemudian menjadi kekasihnya. Mereka pindah ke sana untuk menjauh dari keluarganya, terutama ibunya yang pasti tidak akan menerima orientasi seksualnya. Pada tahun 1965, Barbara dan Brooks telah pindah ke Swiss. Namun meskipun jarak mereka jauh, Barbara tetap mengetahui kehidupan Tony di Italia. Ia sangat marah ketika mendengar bahwa putranya adalah seorang gay. Dalam upaya memperbaikinya, Barbara nekat pergi ke Italia dan membawa Tony pulang dengan paksa. Ia bahkan mulai menyewa pekerja seks perempuan dan memaksa Tony untuk berhubungan dengan mereka, berharap hal itu bisa mengubah orientasi seksualnya. Tak hanya itu, Barbara juga berusaha menjaga citra keluarga dengan meminta seorang temannya yang kesulitan finansial untuk mengizinkan putrinya, Sylvie, tinggal bersama mereka. Rencananya, Sylvie akan berpura-pura menjadi pacar Tony. Namun rencana ini justru menjadi bumerang. Bukannya membuat Tony tampak normal di mata publik, kehadiran Sylvie malah berujung pada perselingkuhan yang mengejutkan antara Sylvie dan Brooks, suami Barbara. Kali ini, Brooks tidak lagi terpengaruh oleh manipulasi dan ancaman Barbara. Mereka resmi bercerai pada tahun 1968. Brooks menikahi Sylvie, dan dari pernikahan itu ia memiliki anak-anak lain. Ia menjauh dari Barbara dan tidak mau lagi terlibat dalam kehidupannya. Ia benar-benar sudah muak, meskipun ia tetap memberikan dukungan finansial untuk mantan istrinya dan anak mereka, Tony. Tampaknya, Barbara akhirnya mendapatkan apa yang ia inginkan, keamanan finansial tanpa perlu banyak usaha. Tapi ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya, putranya yang gay. Selain itu, Tony juga menderita skizofrenia. Namun karena status keluarganya, ia tidak pernah mendapatkan pengobatan yang seharusnya. Perilakunya semakin tidak menentu. Kadang ia arogan, kasar, dan agresif. Tanda-tanda jelas bahwa ia membutuhkan perawatan psikiater. Sementara itu, sikap Barbara yang terlalu mengontrol hanya semakin menghancurkan kesehatan mental anaknya. Tony semakin sulit dikendalikan. Ia mulai mengancam ibunya dengan pisau, mencoba mencekiknya, bahkan pernah berusaha mendorongnya ke tengah jalan agar tertabrak mobil. Namun menurut Barbara, semua ini bukan karena kondisi mental Tony, melainkan karena penyakit gay yang dideritanya. Barbara yakin bahwa Tony hanya belum menemukan wanita yang tepat, dan itulah satu-satunya alasan ia bertindak agresif. Selama menikah dengan Brooks, Barbara dikenal memiliki banyak kekasih. Para pria yang pernah bersamanya sering memuji kemampuannya dalam urusan ranjang. Hingga akhirnya muncul ide gila di kepalanya. Jika ia tidur dengan Tony dan memberikan pengalaman terbaiknya, ia bisa menyembuhkan putranya dari homoseksualitasnya. Pelecehan ini tidak hanya terjadi sekali atau dua kali. Barbara berulang kali memaksa Tony untuk berhubungan dengannya. Bahkan ada sumber yang menyebut bahwa Barbara melibatkan kekasih-kekasihnya dalam hubungan seksual bertiga dengan Tony. Trauma ini begitu menghancurkan jiwa Tony, hingga satu-satunya jalan keluar yang ia lihat adalah mengakhiri segalanya. Pada tanggal 17 November 1972, di usia 26 tahun, Tony membunuh ibunya yang berusia 52 tahun dengan pisau dapur. Polisi dipanggil oleh salah satu karyawan rumah tangga Barbara.
Saat petugas tiba di tempat kejadian, mereka menemukan Tony masih memegang pisau di tangannya, sambil memesan makanan Cina lewat telepon, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di kantor polisi, Tony mengakui bahwa ia dan ibunya bertengkar soal seorang teman yang ingin ia undang untuk makan malam, tetapi Barbara menolak. Pertengkaran itu memanas hingga menjadi kekerasan. Tony memukul ibunya sebelum Barbara lari ke dapur, tempat di mana Tony akhirnya melakukan tindakan fatal itu. Tony tidak membantah apa yang ia lakukan. Ia mengakui bahwa ia sakit dan telah lama menderita gangguan kejiwaan, tetapi tidak pernah mendapatkan perawatan karena keluarganya takut citra mereka tercemar. Ia juga menceritakan tentang pelecehan fisik yang dialaminya dari sang ibu. Jenazah Barbara dikremasi dan abunya dikirim ke ibunya, Nini Daly, di New York. Dalam persidangan, pengacara Tony meminta agar ia diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menjalani perawatan medis. Namun permintaan itu ditolak. Tony akhirnya dinyatakan bersalah, tetapi karena kondisi mentalnya yang serius, ia dikirim ke Broadmoor, sebuah rumah sakit jiwa di Inggris. Nini, nenek Tony, memiliki pandangan yang lebih penuh belas kasih terhadap cucunya. Ia meyakinkan banyak orang untuk bergabung dalam kampanye yang bertujuan membawa Tony kembali ke Amerika Serikat agar bisa berada di bawah perawatannya. Nini sangat menyayangi cucunya. Ia percaya bahwa dengan bimbingannya, Tony bisa menjalani kehidupan yang normal dan bahagia. Namun sang ayah, Brooks, menentang gagasan itu. Baginya, putranya tidak boleh dibebaskan. Tony seharusnya dipenjara. Brooks bahkan pernah berkata bahwa memiliki anak yang gila dan gay adalah sesuatu yang di luar standar hidupnya. Ia juga tidak percaya pada psikiater, menganggap mereka hanya membuang-buang waktu, dan menilai Tony sebagai seorang kriminal, bukan pasien yang sakit mental. Pada tahun 1980, usaha Nini membuahkan hasil. Berkat koneksi yang ia miliki, ia berhasil mengamankan pembebasan Tony dari Inggris, dengan syarat Tony harus tetap berada di bawah pengawasannya. Saat itu, Nini sudah berusia 87 tahun. Keputusan ini membuat Brooks marah. Ia yakin bahwa putranya berbahaya dan bisa membunuh lagi. Ia merasa semua orang salah karena tidak memahami betapa tidak stabilnya Tony. Namun terlepas dari keberatan Brooks, Tony akhirnya dibebaskan dan diterbangkan ke Amerika Serikat untuk tinggal bersama neneknya di New York. Beberapa hari pertama setelah tiba di New York, Tony membangun semacam altar untuk ibunya. Ia berdoa di depan abu ibunya setiap hari. Nini menganggap ini sebagai tanda penyesalan dan usaha penebusan dosa dari cucunya. Namun 6 hari setelah kedatangannya, Tony bertengkar dengan neneknya hanya karena sebuah panggilan telepon yang ingin ia lakukan ke Inggris. Dalam ledakan emosi, ia pergi ke dapur, mengambil pisau, dan menikam neneknya 8 kali. Saat polisi tiba, Tony bahkan mengeluh bahwa membunuh neneknya jauh lebih sulit dibanding membunuh ibunya. Ia mengatakan bahwa karena usia neneknya yang sudah tua, seharusnya kematiannya lebih mudah. Dengan kata lain, ia menganggap tindakannya sebagai suatu kebaikan. Tony kembali ditangkap. Kali ini ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Kurang dari setahun setelah pembunuhan itu, dan hanya beberapa minggu setelah ditahan, pada 20 Maret 1981, Tony ditemukan tewas di selnya dengan kantong plastik melilit kepalanya. Kematian Tony hampir tidak mendapat liputan media, dan hingga hari ini tidak ada yang tahu pasti apakah ia mengakhiri hidupnya sendiri atau jika ada orang lain yang melakukannya. Pada tahun 2007, kisah tragis Barbara dan Tony diangkat ke layar lebar dalam film Savage Grace yang dibintangi oleh Julianne Moore sebagai Barbara. Film ini mendapat pujian, tetapi banyak yang menganggapnya terlalu fiktif dan tidak menggambarkan kejadian sebenarnya dengan akurat. Alih-alih menjadi kisah biografi, film ini lebih dianggap sebagai karya seni sinematik. Kasus ini membuat kita berpikir tentang banyak hal.
Ini menunjukkan betapa bahayanya hidup dalam kepalsuan. Sebuah keluarga yang berusaha menjaga citra sempurna, tetapi pada akhirnya justru hancur dari dalam. Kasus ini juga menggambarkan bagaimana obsesi seseorang untuk mengontrol kehidupan orang lain dapat berujung pada tragedi besar. Tidak ada yang bisa membenarkan tindakan Tony, namun kita tidak bisa mengabaikan satu fakta penting. Jika saja ia mendapatkan perawatan psikiatri yang tepat sejak awal, mungkin semua ini tidak akan pernah terjadi. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.